Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan yang soleh dan solehah, mari pembelajaran di hari ini kita akan membahas dengan tema tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Hari ini nihil semuanya ya, masuk semuanya ya. Terima kasih. Baik, mari pembelajaran di hari ini kita lanjutkan. Baik, standar kompetensi. Anak-anak nanti memahami usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu standar kompetensinya. Dan standar kompetensi dasarnya, Pak Guru menginginkan anak-anakku bisa mengidentifikasi tindakan ekonomi yang berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini mendeskripsikan berbagai tindakan ekonomi nasional yang dilakukan manusia. Kemudian mendefinisikan pengertian, motif, dan prinsip ekonomi. Itulah tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan materinya. Coba kita amati seorang pemudi, ya, dia akan melakukan tindakan apa nanti. Coba kita amati. Ya, baik. Terus, ya. Dia mempunyai motif, ya, punya dorongan ekonomi, punya modal, dan mereka itu mempelajari di sekitar tempat tinggal. Mereka mengamati bahwa banyak anak pemuda yang belum bekerja. Maka apa yang dilakukan, tindakan apa atau motif apa yang diperbuat oleh mereka untuk membantu para pemuda. Baik, lanjut. Ya. Maka mereka melakukan satu prinsip yang namanya prinsip ekonomi. Ya. Punya prinsip menekan biaya yang seminimal mungkin dan mendapatkan kepuasan yang semaksimal. Baik, kalau saya berikan mereka uang untuk berusaha, belum tentu mereka dapat berusaha sendiri. Kalau saya dirikan rumah makan, hanya sedikit anak muda yang dapat tertampung. Tetapi kalau saya dirikan bengkel, akan lebih banyak anak muda yang akan bekerja di bengkel tersebut. Bengkel tersebut akan ramai karena belum ada bengkel di sekitar kita. Itu mereka punya prinsip seperti itu. Baik. Ya. Maka seorang pemudi atau ibu tersebut melakukan yang namanya
tindakan ekonomi. Kalau membuka bengkel saja lebih tepat. Keuntungannya juga untuk mendirikan panti sosial. Jadi ada tindakan ekonomi, ada nilai sosialnya juga. Ya, itu yang dilakukan oleh ibu tersebut. Baik, ya. Terus dari contoh di atas kita dapat melihat seseorang ibu atau seorang gadis tadi yang sukses berada pada dua posisi. Mereka sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi. Terus sebagai makhluk sosial, seorang ibu atau gadis tadi ya begitu memperhatikan di lingkungan mereka tinggal. Sebagai makhluk ekonomi, dia berhitung dengan teliti dan untung ruginya mendirikan bengkel. Dalam hal ini berarti mereka melakukan tindakan ekonomi. Nah, tindakan tersebut itu berdasarkan rangsangan, berdasarkan dorongan yang namanya prinsip ekonomi. Baik, lanjut. Ya. Lah, berarti tindakan ekonomi yang dilakukan tersebut harus menentukan pilihan dan manfaat. Ya. Pilihan yang pertama menentukan melakukan tindakan ekonomi yang perlu menentukan prioritas kehidupan, prioritas kebutuhan. Ya. Dua, memanfaatkan peluang. Peluang belum tentu ada, oleh karena itu jika ada peluang terbaik, pelaku tindakan ekonomi harus dapat memanfaatkan. Ya. Terus, iya, kan? Berarti tindakan ekonomi pengertiannya di sini tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan yang memanfaatkan peluang setepat-tepatnya. Nah, inilah yang dinamakan tindakan ekonomi. Baik, apa tindakan ekonomi itu? Yaitu tindakan yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhannya. Itu adalah tindakan ekonomi. Jadi kita sudah tahu ya, itu tindakan ekonomi supaya diingat-ingat tuh. Ya. Baik. Nah, tindakan ekonomi yang dapat dibedakan menjadi dua. Satu, tindakan rasional. Dua, tindakan irasional. Ya. Apa pengertian tindakan ekonomi rasional itu? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan ya, atau dilandasi berdasarkan ya, motif, berdasarkan penelitian, berdasarkan yaitu untung dan ruginya. Tuh, itu dipelajari seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, apakah tindakan ekonomi rasional itu? Tindakan ekonomi rasional yaitu suatu tindakan yang tidak berdasarkan mementingkan keuntungan ruginya. Wis pokoke ya sangger wae. Istilah seperti itu. Ya, lanjut. Ya. Ya. Baik,
Ciri-ciri tindakan ekonomi rasional. 1. Tindakan ekonomi itu memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Itu berdasarkan prinsip ekonomi, ya, mengeluarkan modal, ya, seminimal mungkin tapi mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin atau kepuasan yang semaksimal mungkin. Ya. Yang kedua, tindakan ekonomi itu didasarkan atas dorongan kepentingan. Motif berarti itulah namanya motif ekonomi. Ya. Jadi kalian tahu ya, prinsip ekonomi, motif ekonomi. Prinsip adalah kita mengeluarkan modal yang sedikit tapi mendapatkan kepuasan yang sebanyak-banyaknya. Itu prinsip ekonomi. Sedangkan motif adalah didorong rasa kepentingan bersama. Kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Ya, baik, coba kita ambil suatu contoh ya. Tindakan ekonomi yang rasional, ya. Tuh. Ya. Contoh tindakan ekonomi yang rasional. Di antara lain 1, tindakan ekonomi yang rasional dilakukan oleh keluarga perseorangan antara lain belanja dengan berpedoman pada skala prioritas. Oke. Skala prioritas, yang utama mana? Kita belanja, punya uang 1 juta, ya, prioritasnya apa? Yang penting lah, yang utama. Maka dulu ada intensitas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, harus mementingkan kebutuhan primernya dulu. Nah, kalau primer sudah terpenuhi, maka meningkat kebutuhan sekunder. Sekunder sudah terpenuhi, maka boleh meningkatkan kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Tuh. Ya, yang B, tindakan ekonomi secara rasional yang dilakukan perusahaan. Tadi keluarga, sekarang perusahaan. Perusahaan juga harus melakukan suatu tindakan ekonomi mana bahan baku yang paling murah, ya. Sedangkan nanti mutunya baik, untuk prioritas kebutuhannya nanti adalah dengan baik, ya, menghasilkan keuntungan yang banyak, yang memadai, ya. Itulah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, sedangkan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus melakukan satu tindakan ekonomi secara rasional yang mementingkan manfaat, ya. Misalkan membangun prasarana dan sarana, itu manfaatnya bagaimana? Harus mementingkan seperti itu. Manfaat bagi masyarakat secara umum. Itu sesuai dengan pasal, ya, nanti kita akan bahas pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Baik. Nah, sedangkan tindakan ekonomi yang irasional. Suatu contoh misalkan di sini, contohnya ria. Ya. Ria itu selalu berbelanja di toko yang jauh dari rumah. Memang mereka beralasan, sana yang lebih murah. Ya. Nah, tindakan ria tersebut itu harus mementingkan untung ruginya. Segi ongkos perjalanannya, ya, segi waktunya. Ternyata harga tersebut dihitung, ketemunya kok lebih mahal di sana. Berarti dia itu tidak mementingkan irasional berpikir. Ya.
ternyata dekat saya malah lebih murah. Setelah dihitung perjalanannya, ya, bensinnya, waktunya dihitung, semuanya dihitung. Itulah tindakan yang namanya tindakan ekonomi irasional. Baik, ya sekarang kita akan lihat motif. Tadi sudah sedikit kita bahas tentang motif. Motif ekonomi adalah suatu rangsangan, dorongan manusia untuk melakukan kegiatan tindakan ekonomi untuk mencapai suatu kemakmuran. Ya, itu. Nah, kita tahu macam-macam motif dorongan ini. Ya, satu, motif untuk memenuhi kebutuhan, motif untuk memperoleh kekuasaan. Tiga, motif untuk mencari laba. Empat, motif untuk memperoleh penghargaan atau prestis dalam masyarakat. Ya. Lima, motif menolong sesama, ini sosial. 6. Motif untuk memperoleh kedudukan. 7. Motif menjamin masa depan. Itulah macam-macam motif. Ya. Terus, ya. Di macam-macam motif ekonomi yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi antara lain. 1. Motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. 2. Ya, dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai tingkat kemakmuran. Bagaimana kita bisa makmur? Bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat, etos kerja. Ya. Ya. Motif untuk memenuhi kebutuhan yaitu dorong manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai tingkat kemakmuran. Oh, tercukupnya suatu kebutuhan. Ingin makan sate, oh iya, punya uang karena terdorong untuk melakukan tindakan ekonomi tadi dengan semangat bekerja. Ini contohnya Pak Wahyudi, bekerja dengan keras setiap hari agar menghasilkan bertambah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini memperoleh suatu kekuasaan, ya. Itu mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Contohnya Pak Slamet adalah seorang konglomerat yang mempunyai perusahaan yang sukses. Namun ia tetap giat dan rajin dalam mengelola perusahaannya tersebut sehingga dapat mempengaruhi dan menguasai pasar. Menguasai nanti pasar. Nih motif untuk mencari keuntungan, laba di sini. Ya. Mendorong manusia melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. Misalkan di sini contohnya seorang pedagang nih melayani konsumen biar konsumen tertarik, barangnya habis terjual. Sehingga akan mendapatkan suatu keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Baik. Sekarang motif memperoleh penghargaan. Ya, contohnya di sini. Seorang pejabat suka mengendarai mobil. Nah, gengsi daripada sepeda motor. Meskipun rumah dekat dengan kantor, mereka dirasa lebih sesuai dengan kedudukannya. Oh, saya seorang seorang kepala perusahaan bawa sepeda motor gengsi. Inilah motif untuk penghargaan dari masyarakat atau namanya prestis diri. Nah, ini motif sosial di sini, ya. Motif sosial di sini adalah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi mereka mementingkan kepentingan umum. Contohnya, seorang pengusaha sukses masih membuka usaha perbengkelan, ya, dengan tujuan apa? Mereka biar anak-anak muda yang drop
out sekolah tersebut bisa bekerja di bengkel tersebut. Itu berarti motif sosial. Baik, ya. Ini motif kedudukan. Ini memperoleh motif dorongan untuk memberi kedudukan. Ya, coba misalkan Pak Hengki ingin menjadi lurah. Kedudukannya menjadi saya biar jadi lurah bagaimana? Maka yang dilakukan oleh Pak Hengki di sini ya memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya, biar mendapatkan dukungan mereka kalau ya ingin mencalonkan lurah sih jadi lurah. Oh, kayak itu loh Pak Hengki orangnya itu dermawan. Itulah suatu motif yang dilakukan oleh Pak Hengki tersebut. Baik, ya. C. Azas-azas yang mendasari keinginan ekonomi. Ya, antara lain satu, mereka punya prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi penjual, prinsip ekonomi produsen. Inilah yang mendasari kalian melakukan kegiatan ekonomi. Secara konsumen mereka mampu membeli apa saja. Ya. Kemudian mereka bisa menjual apa saja. Kemudian mereka bisa memproduksi apa saja. Itu punya motif yang harus dilakukan oleh tindakan ekonomi. Ya. Di seorang ekonomi juga punya prinsip konsumen meliputi ya, membuat skala prioritas, melihat barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, kemudian menabung dan membelanjakan uang dengan tindakan dengan tidak melebihi pendapatan, jadi ada savingnya. Kemudian memperhatikan kualitas, ya. Nih, hanya prinsip tersebut mendidik hidup hemat, ya, prinsipnya. Nah, prinsip ekonomi penjual meningkatkan pelayanan, menjual barang yang dibutuhkan dan disenangi masyarakat, menjual barang dengan kualitas yang baik, memilih dan menjual barang sesuai dengan selera konsumen ini loh, ya. Sedangkan prinsip ekonomi produsen ya menghasilkan barang yang baik berkualitas, memproduksi barang sesuai dengan selera masyarakat. Kemudian yang terakhir menekan biaya produksi. Nah, tadi biaya sedikit tapi produksinya bagus. Ya, tuh. Baik, sebelum kita akhiri ya, nanti anak-anak untuk latihan soal ya. Latihan soal ya, namun sebelum kita latihan soal coba dari materi tersebut apabila ada pertanyaan silakan. Ya, baik kalau gitu dikeluarkan kertas atau buku latihan ya. Kerjakan soal-soal tersebut ya. Ya, tulis sudah, iya, lanjut, sudah ditulis ya. Satu ya, ya. Nomor 2 ya. Nomor 3 ya. 4 5 ya. Ya, 5 saja. Salah. Ya, besok kita lanjutkan. Baik, sudah semuanya nulisnya ya, kami tunggu.
Ya, baik ya anak-anakku, semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti kalau kita sudah terjun dalam masyarakat bisa melakukan tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi sehingga hidupnya bisa berkah dan manfaat bagi keluarga. Baik, kita akhiri pembelajaran di hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilalika ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.